Santapan Harian Minggu 8 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-31, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus, mampukanlah kami memahami dan melakukan ketetapan-ketetapan dalam firman-Mu, di dalam Kristus Yesus yang menguatkan kami. Amin. Yeremia 31 ayat 1-6. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sahabat Santapan Harian, bagi seorang yang dihukum karena kejahatannya, tidak ada berita yang lebih diinginkan selain berita pembebasan. Tetapi berita ini bukan hanya pembebasan dari hukuman, tetapi juga pengampunan akan kesalahannya. Diampuni berarti diterima apa adanya. Inilah berita yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Bangsa Israel dibuang ke Babilonia oleh Tuhan karena ketidaksetiaan mereka. Bangsa ini dihukum Tuhan sehingga mereka jatuh ke dalam tangan musuh-musuhnya. Di tengah penghukuman mereka, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Allah mengampuni bangsa Israel, dan Ia akan menyelamatkan mereka bukan karena apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi karena Allah sendiri. Allah sendirilah yang akan bertindak bagi umat-Nya. Ia akan kembali memberkati umat-Nya sesuai dengan janji-janjinya. Berita pengampunan ini bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi setiap manusia hingga saat ini. Allah yang memiliki kasih yang kekal itu adalah Allah yang sama pada masa kini. Ia mau memberi pengampunan kepada setiap manusia. Pada akhirnya, setiap orang akan bertanggung jawab atas dosanya. Mungkin kita tidak sedang ditawan di penjara, tetapi setiap orang yang hidup dalam dosa berada dalam tawanan kegelapan. Di sini Allah menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar lagi selain pengorbanan Yesus di kayu salib.
Tak ada dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak bisa menerima dan mengampuni kita. Apakah kita mau menerima kasih-Nya itu? Respon yang benar adalah membuka diri kepada kasih Yesus dan menerima pengampunan-Nya. Bersyukurlah untuk kasih dan pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai rasa syukur dari orang yang sudah diampuni, kiranya kita semakin berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup dan mau meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Mungkin kita tidak langsung berubah total, tetapi dari hari ke hari kita dapat semakin menunjukkan ciri manusia baru. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami berjanji setia kepadamu. Kami berjanji melakukan kehendak-Mu. Walau di luar dan di dalam si jahat ini mendesak dengan suara godanya serta kilauan dunia, namun jalan kami tak akan sesat, karena Engkaulah pemimpin terdekat kami. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berjanji setia kepadamu. Amin.